Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melni Kurniati dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3. Di sini materi tentang asuhan keperawatan katarak. Yang pertama itu penjelasan tentang katarak terlebih dahulu. Katarak ini yaitu keadaan di mana terjadi kekeruhan pada serabut atau bahan lensa di dalam kapsul lensa, dan di lensa pada mata terdapat warna putih dan lensa menjadi keruh. Etiologi atau penyebab dari katarak ini sendiri, yang pertama dari komponen atau primer yang berdasarkan gangguan perkembangan dan metabolisme dasar lensa. Yang kedua itu dari sekunder, di mana bagian penyebab dari katarak tersebut terjadi akibat tindakan pembedahan lensa. Dan yang ketiga itu terjadi karenanya ada komplikasi penyakit lokal. Misalnya itu terjadi komplikasi seperti gagal ginjal kronik yang bisa menyebabkan katarak itu sendiri. Klasifikasi katarak ini berdasarkan usia. Yang pertama katarak perkembangan atau degeneratif, di mana berhubungan dengan usia. Yang kedua itu katarak kongenital, yang terlihat pada usia di bawah 1 tahun. Setelah itu katarak juvenit, yaitu terlihat di atas 1 tahun dan di bawah 40 tahun. Setelah itu katarak presenil. Katarak presenil ini katarak sesudah usia 30-40 tahun, dan katarak senil ini terjadi pada usia dari 40 tahun. Klasifikasi katarak ini juga ada berdasarkan definisi. Yang pertama, katarak kongenital. Katarak kongenital ini biasanya kekeruhan lensa yang didapatkan sejak lahir, dan terjadinya itu akibat perkembangan embrio di intrauterin. Setelah itu katarak juvenil, di mana setelah 1 tahun semakin jelas terlihat bahwa terjadinya katarak. Setelah itu katarak senil, di mana 50 tahun yang bisa disertai dengan penyakit seperti diabetes, terjadinya degenerasi lensa secara perlahan. Stadium katarak senil. Stadium katarak senil ini terdapat 4 stadium. Yang pertama stadium insipien, yang kedua itu stadium imatur, dan yang ketiga itu stadium matur, dan stadium terakhir hipermatur. Ada juga katarak komplikata, di mana gangguan akibat susunan keseimbangan susunan sel lensa, faktor fisik, sehingga terjadinya gangguan kejernihan lensa. Setelah itu ada katarak sekunder, di mana menghambatnya masuk sinar ke dalam bola mata dan mengakibatkan turunnya tajam dalam penglihatan mata. Kembangan embrio intrautera. Setelah itu terjadi gangguan metabolisme jaringan lensa dengan O2 di dalam janin, dan menjadikan setelah lahirnya bayi terjadi gangguan metabolisme serat lensa yang menimbulkan bintik putih lensa menjadi keruh. Letak kekeruhan di tengah dan menghalangi pupil, cahaya tidak bisa masuk, dan penurunan tajam penglihatan mata. Setelah itu dilakukan operasi yang dapat menimbulkan setelah operasi itu nyeri pada luka operasi atau gangguan persepsi sensori. Yang kedua adalah trauma. Akibatnya itu kerusakan serabut mata menimbulkan robeknya kapsul mata lensa. Cairan hidrasi yang mengakibatkan kepadatan lensa yang menjadi ketidakseimbangan penyerapan protein lensa, mengakibatkan penaikan protein lensa ini tidak dapat diserap. Terbentuklah massa atau bintik putih di depan pupil. Lensa ini menjadi keruh, dan lensa menjadi keruh, letak kekeruhan di tengah dan menghalangi pupil. Cahaya ini tidak bisa masuk, dan setelah itu terdapatlah penurunan tajam penglihatan mata. Setelah itu
dilakukan operasi yang dapat menimbulkan setelah operasi ini rasa nyeri pada luka operasi, gangguan persepsi, sensori, ansietas, dan cemas. Pada usia lanjut, di korteks pada ruang bilik anterior dan posterior terjadilah dehidrasi air yang mengakibatkan penimbunan rencana. Lensa menjadi tebal dan cembung, dan terjadi ketidakseimbangan penyerapan protein. Ketidakseimbangan penyerapan protein lensa ini mengakibatkan penaikan protein lensa tidak dapat diserap. Terbentuk massa atau bintik putih di depan pupil, lensa menjadi keruh, dan lensa menjadi keruh di tengah dan menghalangi pupil. Cahaya tidak bisa masuk ke mata, sehingga penglihatan mata ini menjadi berkurang atau menjadi penurunan penglihatan mata. Setelah itu dilakukanlah operasi yang bisa menyebabkan nyeri, luka operasi, setelah itu ansietas dan cemas. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang asuhan keperawatan katarak dan pathway penjelasan tentang katarak. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.